Para pencuri ini mencari harta karun di laut, namun mereka melihat ombak raksasa muncul tanpa tanda-tanda. Mereka segera menarik rekan-rekannya masuk ke sebuah gua di dekat sana. Mereka buru-buru memakai tabung oksigen, lalu bersembunyi di kolam air di dalam gua untuk menghindari bahaya. Pulau tempat mereka berada langsung ditelan ombak besar. Air laut membanjiri seluruh gua hingga tertutup rapat. Ketika menyelam, mereka terkejut karena dasar kolam ternyata terhubung langsung ke dasar laut. Cui Hua pun memutuskan menyelam lebih dalam untuk melihat apa yang ada di sana. Tak disangka, mereka benar-benar menemukan harta besar. Sebuah kapal karam raksasa berdiri megah di dasar laut. Mereka pun nekat masuk ke dalam kapal melalui lubang sempit di lambung kapal. Yang membuat mereka bingung, kapal yang sudah tenggelam ribuan tahun itu ternyata masih memiliki udara yang cukup. Cui Hua tiba-tiba melihat sesuatu menyeramkan tersembunyi di sebuah ruang rahasia. Wanita itu mendadak terpaku menatap ke arah ruangan tersebut, seolah ada sesuatu yang memanggilnya untuk masuk. Melihat Cui Hua bertingkah aneh, salah satu rekannya segera menyadarkannya. Demi mengetahui apa yang tersembunyi di dalam sana, Ki Angge langsung menyorotkan senter ke ruang rahasia itu. Namun apa yang dilihatnya membuat tubuhnya langsung merinding. Ia segera memperingatkan semua orang agar jangan menyentuh apapun di kapal mati. Bibi ketiga yang menjadi penanggung jawab keselamatan pun meminta semua orang mengikuti perintah. Namun tepat saat itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Mereka tiba-tiba mencium bau busuk yang aneh. Saat semua masih kebingungan, salah satu anggota mendadak mengeluarkan suara seperti mayat hidup. Matanya melotot seolah hampir mati. Beberapa detik kemudian pria itu tersadar dan mendapati seluruh rekannya telah menghilang secara misterius. Tak peduli sekeras apa ia memanggil, tak ada seorang pun yang menjawab. Melihat keadaan semakin berbahaya, Da Zhuang segera mencari ke segala arah. Tapi ia malah menemukan fakta yang jauh lebih menakutkan. Tempat yang ia tempati sekarang bukan lagi kapal yang tadi mereka masuki. Bahkan pintu masuknya sudah hilang. Ia benar-benar terjebak dalam ruang tertutup tanpa jalan keluar. Saat Da Zhuang hampir ketakutan setengah mati, sebuah lorong aneh di sampingnya tiba-tiba bergerak sendiri. Tepat ketika ia hendak kabur, di belakangnya muncul sesuatu yang sangat menyeramkan. Dari celah gelap itu seolah ada sesuatu yang sedang bergerak dan siap keluar kapan saja. Satu-satunya pikiran di kepalanya hanyalah kabur. Ia segera membawa tabung oksigen, lalu menyelam menuju laut dalam, berenang sekuat tenaga ke permukaan. Entah sudah berapa lama ia berenang, akhirnya ia berhasil muncul ke permukaan. Namun anehnya, pulau tempat mereka tadi berada sudah menghilang sepenuhnya. Pada akhirnya, hanya Da Zhuang yang berhasil selamat. Ia harus menanggung sendiri rasa sakit kehilangan semua rekannya. Mungkin itulah hukuman terbaik bagi para pencuri.